Ya 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 ya. Salam sejahtera. Hah? 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 Di mana-mana saya buka TV, beritanya hampir 80% ijazah Jokowi. Buka sosmed, hampir 90% ijazah Jokowi. Buka lagi TV, masalah ijazah juga, kalau enggak Roy Suryo dan Dr. Tifa serta pengacaranya. Di sosmed ya sama juga, iya itulah semua rame lah, pokoknya tahulah dari pertama ya kan. Sekarang ijazahnya hilang, ya coba minta tolong sama tim Oren ya, mungkin kebawa kanyut di air itu loh, di selokan, siapa tahu masuk gorong-gorong ijazahnya, kan kita nggak tahu ya kan. Kalau ijazah kan dilaminating ya, kena air kan pasti masih bisa gitu. Nah, ijazahnya hilang, tapi yang datang sidang Roy Suryo sama Dr. Tifa terus ya. Wah, Jokowinya dansa-dansa nih, wah senang-senang. Pakai topi apalah, dansa padahal hatinya dak dikduk gitu. Gimana nggak dikduk kalau ntar backingannya sampai diganti, backingannya udah nggak ada, 9 naga juga udah nggak mau sama si Jokowi. Sudah muak 9 naga dengan Jokowi ya, habis deh, selesai. Saya pernah kerja di beberapa tempat itu. Saya ingat 3 kali diminta ijazah asli saya itu ditahan. Ini kalau yang pernah ngalamin kerja nih, kalau yang pengangguran pasti nggak ngalamin. Kalau saya pernah 3 kali itu kerja. Dulu ada namanya tuh dulu ada ya, supermarket Akasia tuh dulu ada dekat rumah saya nih. Saya kan orang Kebayoran Utara nih. Itu ijazah saya selama saya kontrak tuh saya ditahan ijazah saya, padahal saya udah ngasih lamaran semuanya lengkap. Ijazah asli saya ditahan loh. Ijazah asli saya ditahan. Padahal hanya karyawan, gaji cuman waktu itu 1,2. Bisa bayangin gitu. Kenapa Termul selalu ngamuk kalau kita bahas ijazah? Karena Termul itu memang tugasnya harus ngamuk, harus marah. Termul itu harus galak, harus marah karena dibayar gitu loh. Nah, sekarang contoh nih ya, contoh Ari Lasso suruh nyanyi, mau nggak sih kalau dia nyanyi di panggung nggak dibayar? Ya nggak mau kan. Andika Kangen Band suruh teriak-teriak, misalnya nyanyi yang semangat ya, pokoknya yang pecah deh teriak-teriak, tapi nggak dibayar, gimana mau Andika Kangen Band atau Ari Lasso ya. Nah, itulah Termul. Dulu saya sempat jadi Termul ya, dulu ngalamin ya, 100.000 itu dikasih 100.000, pokoknya harus teriak-teriak lah ya, teriak-teriak, bikin akun palsu ya kan, harus ngebela tim kotak-kotak dulu. Tapi kan dulu masih ada Ahok ya. Nah itu lupain dah, yang penting sekarang nih ijazah hilang kemana nih gitu. Disuruh
hadir tapi nggak pernah hadir di persidangan itu. Sekarang alasannya sudah ada lawyernya yang mewakilkan gitu. Sekarang saya ada pertanyaan. Kalau Jokowi sunat, berarti bisa dong diwakilkan sama lawyernya. Terus gimana tuh? Menurut Anda nih, ini saya bertanya bukan sama Termul ya, sama yang lain itu. Menurut Anda gimana? Jokowi ini mau sunat misalnya nih seumpamanya Jokowi ini mau sunat, tapi dia nggak bisa hadir nih. Nah, yang bisa hadir lawyernya nih, pengacaranya. Masa pengacara yang disunat, kontolnya yang kulit yang dipotong? Pikir gak tuh, ini loh, ini orang rakyat Indonesia ini ininya udah pinter-pinter gitu loh, gitu. Karena Jokowi itu nggak datang ke persidangan tuh dia tenang, tapi dia deg-degan. Pokoknya Kapolri Listio Sigit masih berdiri, Jokowi pun juga masih berdiri. Kapolri Sigit, Kapolri Pak Listio Sigit nggak bakalan bertahan seumur hidup, suatu saat akan digeser, diganti. Ingat tuh Jokowi ya. Nah, selesailah sudah semuanya. Selesai sudah ceritamu yang bohong. Jadi kekuatannya Jokowi itu sebenarnya ya kuat itu. Ya karena ada yang ngebackingin gitu kan, ada bentengnya ya, kuat lah. Tapi kan Listio Sigit kan nggak mungkin, bisa aja dia kena penyakit tiba-tiba. Ya ini bukan, maaf nih, bukan saya ngedoain atau nyumpahin Listio Sigit ya, tapi namanya jabatan itu ya memang ada pergantian gitu. Ada pergantian nama jabatan. Ya presiden aja ada pergantian, masa Kapolri nggak diganti-ganti, ya kan aneh. Ya ini mungkin presidennya juga begitu kan, presidennya lansia, blow on ya. Seharusnya udah zamannya masuk ke Presiden Prabowo ya, semuanya eranya tuh semuanya tuh kabinetnya dirombak semua, diganti semua yang baru gitu. Kayak Menteri Keuangan Sri Mulyani, kalau nggak digeber sama rakyat juga mungkin masih menjabat jadi menteri itu. Wah, itu manusia rakus tuh. Mereka kan udah kaya ya, apa aja bisa kebeli, kok masih rakus ya gitu. Sholat juga ya, tapi dia nggak takut gitu ya. Sekarang malah rakyat kecil mau dipajekin, naik sepeda dipajekin, pedagang kaki lima mau dipajekin. Yang ngutang itu pemerintahan Jokowi, kan berarti kan aduh bajingan banget, bajingan. Ya Allah ya Robi, ya Tuhan, dia yang punya utang, dia yang nikmatin, kok sekarang rakyat kecil. Lihat Jepang dah, Jepang penganggurannya dikasih duit, digaji, dan umur yang udah tua aja masih boleh kerja asal kuat ya. Itu di Jepang tuh. Jepang, Cina apalagi, koruptor aja dihukum mati. Kalau di Indonesia koruptor dinina boboin la 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 itil. Susah lah. Pokoknya kita berdoa aja semoga Kapolri cepat diganti, dan Prabowo juga semoga ya
cepat digantilah, atau tunggu nanti 2009 saja, sabar lah gitu ya, kalau dia masih kuat gitu. Dan kalau kita ngomongin wapres gak enak nih, soalnya juga percuma ya, diomongin juga percuma, nggak ada perubahan. Kalau wakilnya kalau Kapolri masih Sigit ya percuma. Mau ngomongin si Gibran, mau ngomongin Kaisang, pokoknya mau ngomongin keluarga Solo, geng Solo, kalau masih Kapolrinya Listio Sigit ya percuma dah gitu. Pokoknya kita berdoa aja, kalau misalkan pemerintah majekin rakyat kecil ya kita lawan lah gitu. Lu yang ngutang, kita yang bayar. Ya itu dia sih emang. Jadi begini nih, saya juga mau bantu nih nyari jasa Jokowi yang hilang nih ya, siapa tahu ketemu itu. Ya, siapa tahu ketemunya di sel.